izin share-kan ya, Pak? Ya. Sebelumnya selamat pagi Pak Demokrat. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kalau hari ini paling saya mau ini sih bahas bab 4. Bab 4 ini saya udah ngerjain simulasi. Cuman memang ada beberapa yang harus saya revisi kembali itu di bagian CLCD-nya. Nah, untuk mesh grade independent-nya saya udah buat juga. Terus sama saya mau nanya untuk yang bagian ini. Jadi saya kan ada di di pendahuluan itu saya bahas tentang bagaimana hasil dari penambahan winglet ya Pak. Nah tapi saya nggak membahas secara analisis alirannya kayak suhu terus tekanan kayak gitu. Saya lebih fokus ke CLCD-nya. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang di pendahuluan itu saya ganti sama analisis pengaruh winglet terhadap ininya Pak. Gaya hambat yang terjadi karena adanya gaya angkat gitu. Nah, terus ini udah saya coba hitung. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya, jadi kalau pesawat yang saya teliti ini tuh dia nggak dikasih tahu gitu Pak materialnya secara spesifik gitu. Jadi cuma dikasih tahu kalau materialnya itu lead alloy atau aluminium alloy. Jadi saya ngambil 2 sampel dari 2 aluminium yang paling sering dipakai di pesawat gitu Pak. Kalau misalkan pakai asumsi kayak gitu, bisa atau gimana, Pak? Untuk asumsinya itu, kenapa dari pesawatnya nggak dituliskan secara detailnya? Jadi di pesawatnya itu kan ada detailnya gitu ya, Pak. Beratnya berapa gitu-gitu. Nah, Ini tapi dia nyarinya nggak dari mana? Maksudnya informasi itu dapatnya dari mana? Nggak dari secara buku, Pak. Jadi di buku cuma dikasih tahu kalau materialnya tuh dari lead alloy atau aluminium alloy gitu, Pak. Nah, terus saya cari juga dari beberapa artikel sama buku kalau misalkan material yang paling sering dipakai di pesawat itu ada beberapa. Cuman yang saya pilih 2 ini karena dia punya tingkat korosinya tuh lebih kecil dibanding yang lain gitu, Pak. Ya, jadi kalau itu nanti diasumsikan, maksudnya asumsinya apa yang diasumsikan? Yang diasumsikan bahwa materialnya yang dipakai aluminium 2024 sama aluminium 7075 gitu. Oke, Terus asumsi ini sudah dimasukkan belum atau dituliskan belum di batasan masalah? belum, Mbak. Nah, nanti coba ditambahkan di situ karena ini masuk ke asumsi ya. Nanti dituliskan di batasan masalah, diketikkan ya, dituliskan asumsi material yang digunakan atau dituliskan material yang dipergunakan ini. Jadi pada saat nanti ditanyakan kenapa menggunakan ini ya karena di batasan masalah itu tertulis menggunakan asumsi materialnya adalah nilai yang tadi, nilai aluminiumnya. Oke, Terus terus berikutnya. kalau misalkan jadi kan winglet itu saya anggapnya bendanya solid gitu ya, Pak. Jadi dia beratnya bisa 100 kiloan. Nah, itu dimasukin ke batasan masalah juga, Pak. Bendanya solid. Iya, dianggapnya solid karena kan dia kecil gitu ya, Pak. Ujungnya tuh kecil. Jadi kalau misalkan berongga bisa, cuman harus berstruktur gitu, Pak. Ini buat Ini mempermudah ini hitung aja untuk sih, Pak. sayap ya, winglet ya. Solid itu padat ya, padat. Nilai properties materialnya ada nggak? Dapat nggak properties material Dapat. dari aluminium? Ya, ini dapat, Pak. Masa Segini. selain properties
Ini cuman itu aja, maksudnya nilai properties itu ya karakteristik dari material aluminium 2024 selain massa itu kan nilai beratnya ya, massa misalnya nilai rho-nya atau density-nya atau thermal conductivity dari material tersebut itu bisa diperoleh nggak? Bisa, Pak. Ya, nanti juga itu bisa dimasukkan di situ, ditambahkan di untuk kelengkapan dari Lampiran. ya untuk dari tabel ini untuk Oh menambahkan. iya. Kemudian tadi Terus solid ya itu bisa dimasukkan di situ asumsinya, jadi mengasumsikan solidnya gimana nih? Solidnya secara homogen atau heterogen? Kalau homogen berarti iso sama semua ya, satu material itu dari awal sampai akhir aluminiumnya itu adalah homogen, artinya nggak ada campuran. Kemudian untuk material kalau heterogen berarti adanya campuran. Nah, itu yang nanti diasumsikan sebagai material yang solid dengan asumsi nilainya homogen. jadi aluminium 2024 ini tuh dia ada ketentuannya gitu, Pak. Jadi kalau misalkan aluminium 2024 dia dicampurnya sama zinc atau seng kayak gitu. Jadi udah termasuk gitu loh, Pak, di sininya. Jadi apa perlu saya kayaknya Materialnya bukan murni aluminium ya, alu campuran. iya ini alloy. Ya, alloy campuran. Jadi nanti itu yang dituliskan di di batasan masalahnya, menggunakan aluminium dalam kurung apa aja komposisinya, komposisi dari aluminium tersebut untuk tipe 2024. Kemudian untuk tipe 7075. Terus sama saya mau nanya, kalau mau bikin abstrak itu gimana Pak? Kalau misal apa dari pendahuluan satu kalimat, terus bab 2 satu kalimat kayak gitu Pak? Ya, jadi ini abstrak ya. Abstrak itu poinnya yang dimasukkan adalah pertama latar belakang. Latar belakang itu nggak semuanya dimasukkan. Ambil aja satu kalimat atau dua kalimat lah, atau satu sampai dua kalimat yang melatar belakangi kenapa memilih judul tersebut. Jadi apa yang melatar belakangi. Kemudian yang berikutnya setelah latar belakang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk apa? Itu bisa sekitar satu kalimat atau dua kalimat. Lalu yang masuk yang ketiga itu adalah metode penelitiannya. Metodenya menggunakan apa? Apakah karena ini adalah menggunakan simulasi ya, numerical. Nanti ceritakan menggunakan metode apa simulasinya. Apakah ya banyak sih metode simulasi itu kan, ada yang misalnya menggunakan pendekatan model turbulensi ini metodenya, atau menggunakan model meshing ini. Nah, metode apa yang mau ditonjolkan atau ditampilkan di numerik tersebut caranya. Lalu yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan bukan hasil dan kesimpulan ya, maksudnya kesimpulannya di bagian akhir kalimat penutupnya itu kesimpulannya dari metode yang dilakukan ini, apa yang bisa disimpulkan yang dituliskan nanti kesimpulan. Jadi poinnya abstrak itu nggak semuanya dimasukkan, jadi secara singkat yang utama adalah yang dituliskan yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, lalu metode penelitian, dan terakhir ada kesimpulan yang didapatkan. Itu yang dituliskan. Jadi 1, 2, 3, 4 latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, kesimpulan. Itulah isi dari abstraknya. Secara lengkap ya nanti ya bab 1, 2, 3 dan
4, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah secara detailnya. Oh, iya Pak. Sama saya mau nanya kalau misalkan daftar riwayat hidup itu perlu ditulis ini nggak Pak? Organisasi kayak gitu-gitu Pak? Coba yang udah dimasukkan apa aja? Riwayat. Ini nanti background-nya warna putih ya Pak? Foto. Coba saya kurang gitu lihat tahu ya. Coba tapi lihat di buku panduan panduan penulisan skripsi, di situ kan ada lampiran ya, lampiran penulisan riwayat hidup. Lihat aja contohnya, kalau misalnya dia menggunakan background-nya itu warna putih, ikuti warna putih, tapi kalau misalnya background-nya itu harus berwarna bebas, ya nggak apa-apa, menggunakan warna merah atau warna putih atau warna biru. Kemudian apa aja yang dimasukkan, nama lengkap, NIM, tempat tanggal lahir, ini jenis K-nya K kecil. Nanti dicek lagi ya kalau ada typo atau salah ketik per huruf ya. Agama, telepon, email, alamat rumah, oke, pendidikan, oke. Ini SMA berapa nih? Tajur Halang ini yang di mana nih? Di Bojonggede bukan? Atau di? Iya Pak, di Tajur Halang di dekat apa namanya Jalan Baru. Di mana itu? Di Bojonggede ya? Di arah Parung ya kalau nggak salah ya? Iya, arah Parung. Parung apa ya? Parung, ya Parung ya kalau ya. Parung nih, Parung Tajur Halang. Oke, terus di scroll lagi. Udah Pak, itu dong. Ya, jadi di situ ya, oke. Ikuti panduan yang ada di penulisan skripsi untuk riwayat hidupnya. Baik Pak, mungkin dari saya cukup Pak, itu aja Pak. Ya, oke. Untuk sementara diskusinya sampai di sini dulu. Nanti kita lihat lagi kelengkapannya di minggu berikutnya, bisa ditutup untuk presentasinya. Ya, terima kasih Pak Damara atas waktunya. Saya izin stop record ya Pak. Ya. Oke, biar lebih cepat bisa dimulai untuk melakukan share screen.